Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai telunjuk sakti. Yang saya jelaskan di sini adalah perbedaannya. Perbedaan antara telunjuk sakti dan telunjuk petir ataupun telunjuk listrik. Nah, di video ini mungkin udah pernah saya upload mengenai tentang telunjuk sakti. Tetapi di kesempatan hari ini akan saya jelaskan lagi tata cara untuk mengaktifkan atau cara untuk menggunakannya, karena masih banyak orang-orang yang bertanya kepada saya. Jadi telunjuk sakti ini berfungsi untuk memijat ya, untuk memijat. Jadi untuk kalian semua yang mempunyai hobi memijat, boleh aktifkan telunjuk sakti ini. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Cara mengaktifkannya cukup sederhana ya, cukup sederhana. Jadi cara ini untuk mengaktifkan jari sakti ini dijalankan selama 1 bulan rutin pagi dan sore. Untuk cara mengaktifkannya seperti ini. Ketika pagi-pagi, usahakan telunjuk kita tancapkan ke bumi langsung ya, ke bumi langsung, tidak harus ambil tanah taruh di pot ya, taruh di ember, terus ember tanahnya kita bawa pulang, kita tancapkan di rumah, itu tidak bisa. Harus kita bersentuhan dengan bumi secara langsung. Pagi-pagi telunjuk kita tancapkan ke bumi. Selama kita tancapkan di bumi, kita membaca Al-Fatihah 1 kali, Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, boleh disambung dengan ayat kursi 1 kali. Habis itu cabut telunjuk kita, lalu tiup ya, tiup. Syukur-syukur diludahin sedikit. Nah, proses ini dijalankan pagi dan sore menjelang maghrib. Dijalankan selama 1 bulan full ya. Nanti reaksinya, jika telunjuk ini sudah aktif, boleh digunakan untuk memijat. Reaksinya itu biasanya seperti ini pemirsa. Ketika kalian mau melakukan mijat ataupun ngurut ya, usahakan telunjuk kita tancapkan ke bumi terlebih dahulu sebelum mengurut ya. Tancapkan, lalu bacakan ayatan-ayatan tersebut. Begitu itu udah selesai, kita cabut, lalu tiup, ludahin sedikit. Habis itu baru mulai untuk mengurut. Reaksinya biasanya kalau sudah aktif ya, telunjuk kita ketika kita balurkan ke tubuh seseorang yang kita urut, itu biasanya akan terasa sakit. Walaupun sentuhan kita memakai telunjuk ini tidak memakai tenaga, cukup sekedar kayak gini, tapi terasa sakit. Begitu juga ada terasa getaran juga, seperti sengatan listrik ya. Seperti itu perbedaannya. Jadi berbeda sama telunjuk sakti sama telunjuk listrik. Kalau telunjuk listrik itu memakai bantuan alat-alat listrik yang untuk terapi ya. Jadi seperti ini akan saya kasih peraga. Di sini udah saya sediakan taspen. Taspen ini berfungsi untuk mendeteksi listrik ya. Di sini antara perbedaannya antara telunjuk sakti sama telunjuk listrik. Kalau telunjuk listrik ini, badan kita mempunyai energi tegangan listrik yang kuat ya. Tetapi kalau telunjuk sakti ini, tangan kita atau telunjuk kita mempunyai getaran ataupun mempunyai tenaga seperti aliran listrik juga, tetapi tidak terlalu kencang seperti telunjuk listrik. Kalau telunjuk listrik seperti ini pemirsa, akan saya kasih peraga, saya akan
tempelkan taspen ini di tembok pemirsa, di tembok ya. Ini taspen akan saya tempelkan di sini ya. Nyala pemirsa, tuh nyala ya, nyala. Ketika kita cabut mati ya, kita tempelkan lagi, nyala lagi tuh pemirsa, tuh ya, nyala tuh. Ketika lepas mati, tempel, nyala tuh. Ini yang namanya telunjuk listrik. Jadi seperti itu mungkin bisa dipahami pemirsa. Untuk mengaktifkan telunjuk sakti itu memang harus perlu konsisten, dijalankan selama 1 bulan rutin ya pemirsa, rutin. Jadi pagi dan sore seperti itu. Ini buat bagi kalian yang mempunyai hobi memijat kayak gitu ya. Ini tidak dipuasai ya. Jadi ketika kalian untuk melakukan yang instan, ada pertanyaan yang seperti ini waktu itu, Bang, kalau tanahnya kita ambil, ditaruh di pot ataupun di ember, lalu tanahnya kita bawa pulang, kita latihnya di rumah gimana? Nah, itu salah. Kalau seperti itu salah ya, tidak bisa, nggak bakalan aktif. Jadi untuk mengaktifkan itu harus telunjuk kita langsung bersentuhan dengan bumi ya. Ketika telunjuk kita tancapkan ke bumi, kita membaca Al-Fatihah 1 kali ya, Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, boleh disambung dengan ayat kursi 1 kali. Habis itu cabut, lalu tiup, lalu ludahin sedikit. Ini dilakukan selama 1 bulan full. Jika kalian mau memijat juga seperti itu caranya. Tancapkan ke bumi terlebih dahulu, bacakan lafaz-lafaz itu, lalu boleh kalian langsung memijat seperti itu ya. Jadi cara ini sangat efektif ataupun sangat simpel jika kalian rutin ya. Jika kalian mempunyai hobi memijat, mengurut, telunjuk sakti ini bisa kalian pakai untuk mengobati kayak kesleo ataupun stroke ya. Pokoknya untuk dalam bidang urut ya, boleh kalian pakai dengan cara ini. Insya Allah jika kalian yakin, insya Allah akan aktif. Karena semua itu butuh keyakinan ya. Kalau kalian tidak yakin ya maka tidak ada reaksi ya, tidak ada respon gitu. Jadi caranya seperti itu ya. Telunjuk kita harus bersentuhan secara langsung dengan bumi ya. Tidak boleh tanah tersebut dikasih ke pot lalu bawa pulang dilatih di rumah, itu tidak bisa. Harus bersentuhan dengan bumi. Itu caranya. Cukup kita membaca kunci dari ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah 1 kali, Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, boleh disambung dengan ayat kursi 1 kali, masing-masing 1 kali ya. Itu cara untuk mengaktifkannya. Dijalankan selama 1 bulan full. Nanti reaksinya biasanya sentuhan telunjuk kita itu akan mengeras pemirsa ya, seperti besi jika kita gunakan untuk memijat. Orang yang kita pijat terasa kesakitan seperti ditusuk sama besi ya. Ini akan berubah menjadi besi keras menurut orang yang kita pijat ya. Kalau menurut kita kan biasa saja, tetapi yang dirasakan sama orang yang kita pijat itu katanya telunjuk ini keras seperti besi. Itu caranya. Jadi itu saja di kesempatan pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di pembahasan ini bisa dicerna
bisa dicermati. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngopan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.